kita ketemu lagi di e-course Adobe Photoshop, yaitu bagaimana membuat sebuah draft layout dari sebuah blog untuk kita aplikasikan atau kita buat kode-kodenya di dalam sebuah website dan menggunakan semua image-nya itu dengan kode-kode CSS dan HTML. Oke, untuk video yang pertama, bagian yang pertama ini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai lisensi. Jadi di dalam lisensi digital file yang kita pakai gitu kan, jadi kalau misalkan kita membuat layout blog, nanti akan ada banyak file-file yang akan kita masukkan yang kita buat menjadi sebuah layout, entah itu ada stok foto, ada ilustrasi, ada font, dan berbagai macam shape, brush, dan lain-lain. Itu kita harus memperhatikan lisensi yang digunakan. Karena apa? Kalau misalkan kita menggunakan yang gratis, tapi ternyata ada embel-embelnya seperti misalkan gratis untuk personal use, kemudian ternyata kita jual, nanti kalau misalkan ketahuan atau misalkan yang punya itu tahu, kita bisa dituntut gitu kan. Jadi harusnya sangat berhati-hati mengenai lisensi ini. Saya akan jelaskan beberapa lisensi-lisensi yang memang ada, yang memang bisa kita gunakan dan cocok kalau misalkan free untuk personal use, ya kita gunakan untuk personal use, atau misalkan free untuk komersial yang bisa kita uangkan, itu berarti bebas kita gunakan. Oke, jadi beberapa lisensi itu yang umumnya ada, nanti akan ada banyak sekali jenis-jenis lisensi yang memang harus kita baca terlebih dahulu ya, setiap file-file yang kita gunakan. Itu ada yang free itu sangat betul-betul free untuk digunakan sendiri, atau free untuk dijual, atau free untuk dibikin gratisan lagi, dan macam-macam bisa bebas digunakan. Nah, kalau untuk free for personal use itu artinya gratis untuk digunakan sendiri. Jadi kita tidak boleh menjual barang digital file tersebut gitu kan, atau menggunakan file-file tersebut dengan berbagai macam-macam dikombinasikan terus kita jual kembali, itu tidak boleh. Sedangkan untuk free komersial itu artinya kita bebas untuk menggunakannya, mau digunakan sendiri atau dijual lagi, itu nggak masalah. Nah, sedangkan untuk lisensinya komersial itu ini bebas sekali untuk kita gunakan kalau misalkan kita gunakan sebagai foto produk atau kemasan, atau nanti untuk iklan dan lain-lain, itu sangat bebas untuk digunakan. Dan yang terakhir yang harus kita tahu itu juga ada common kreatif gitu. Jadi maksudnya common kreatif itu kita bebas mengembangkan dari file itu sendiri. Ini biasanya bentuknya common kreatif sih, tidak digital file ya, tapi mungkin lebih kepada kode-kode, plugin, itu bebas kita olah lagi, kita buat lagi dengan yang baru, kemudian kita mengakunya itu milik kita, itu nggak masalah sih, karena dia sudah termasuk common kreatif. Nanti di sini saya coba lihat beberapa contoh-contoh license di beberapa website yang memang harus diperhatikan terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan nih kita beli file, ini di sini salah satu favorit saya sih, mygraphico.com. Ini murah, kemudian lucu-lucu, imut-imut memang digunakan, tapi di sini memang kalau untuk harga yang personal use memang lebih murah, untuk harga yang komersial lebih mahal. Kita bisa lihat di sini ada license dan copyright information. Ini penting sekali kalau misalkan nanti membeli suatu digital file atau menggunakan itu, kita harus tahu syarat-syarat tertentunya. Misalkan di sini ada mygraphico personal usage, harus digunakan bersama project, as long as no profit money is made gitu kan. Jadi jelas ya kalau di sini benar-benar untuk personal use aja, kita nggak boleh menjualnya lagi. Sedangkan untuk commercial usage-nya pun dia punya opsi. Yang pertama, credit required, dijual lagi, tapi kita harus memasukkan backlink tambahan di sini, graphic by mygraphico gitu. Ini juga dia nggak apa-apa sih, we do not require linking back, tapi harus menggunakan mygraphico. Sedangkan kalau komersial no credit itu nggak masalah, bisa, hanya saja harus kita menambahkan kurang lebih kira-kira $20 lah.
supaya kita bebas menggunakan dan tidak harus menambahkan kata-kata itu gitu kan. Jadi di sini ada juga keterangan, you cannot use our products in any commercial activity. Terus kalau enggak, allow personal, commercial use, di sini semua ada aturannya untuk setiap barang-barang yang kita beli atau yang kita pakai gitu. Jadi pastikan semuanya dilihat, atau misalkan seperti font ini juga. Di sini memang semuanya free, tapi dibaca dulu free-nya untuk personal use. Kita bisa download, kita bisa pakai, tapi hanya untuk penggunaan pribadi, penggunaan sendiri. Sayangnya kita tidak bisa menjual atau menggunakan sebagai bagian dari barang yang kita jual. Nah, seperti di sini memang bagus-bagus banyak, tapi gratis juga, hanya saja untuk personal use. Kemudian kita bisa lihat juga di sini kalau di stock foto itu dia ada license standar dan extended, di sini berbagai macam ya. Di sini kalau standar license kita bisa buat pakai advertising, panel, billboard. Nah, jadi kita dengan membeli suatu digital file, kita bisa gunakan untuk semuanya. Ini ada product packaging, boleh, gift wrapping juga boleh, label boleh. Nah, kalau yang ini nggak bisa, prohibited ya, business card, oke, semuanya oke, bisa dipakai. Jangan lupa untuk selalunya, atau misalkan kalau menggunakan yang free seperti ini, walaupun community basisnya cuman sekedar fun, sekedar ini, kalau kita menggunakan tetap kita harus perhatikan lisensinya. Di sini ada pattern license, kita harus kasih kredit, kemudian nggak bisa menggunakan commercial use, terus tetap harus di derivative work kalau misalkan kita mau rubah lagi, menggunakan lagi, tapi tetap harus ada lisensinya gitu kan. Jadi kita tidak sembarangan menggunakan barang-barang yang ada di internet. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Jadi nanti kita kedepannya membuat desain, membuat layout itu tidak masalah, jadinya lebih aman, tenang, dan juga nanti kalau di kemudian hari ada masalah kita udah tahu, oh kita pakainya lisensi ini loh gitu. Oke, itu aja untuk lisensi, sekedar perkenalan. Kita lanjut lagi ke video berikutnya.